Jamaah rahimakumullah, ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajahnya putih, indah wajah mereka. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang mau mati ini. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko. Tapi itu sakit. Nabi SAW merasakan sakit. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia nggak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia nggak keluar, karena dia disuruh keluar menuju ke azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah, kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau tara, di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian, keluarkan jiwa kalian. Keluar kemana? Keluar menuju azab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar jamaah? Sulit dia akan keluar. Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit. Sakit. Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat. Banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat, iya, keluar rumah melihat ada siomay, oh zen siomay. Udah namanya mati lupa sudah. Kadang-kala baca bismillah enggak. Keluar rumah, bertemu dengan keluarga, sibuk dengan acara besok ada meeting ini itu, lupa dengan kematian. Sedangkan mati itu datang mendadak tanpa persiapan dari kita. Apalagi kita berada di zaman yang banyak mati mendadak. Bukan satu orang mati mendadak, satu pesawat mati mendadak. Kita baca berita tabrakan beruntun di tol. Kita baca berita sebuah bis mengangkut anak-anak rekreasi bersama orang tuanya jatuh ke jurang, mati. Kemarin berita kapal laut yang membawa TKI ilegal kemana? Ke Malaysia. Antum bisa bayangin orang-orang yang naik itu. Mereka berpikir, saya mau kerja, insya Allah setahun bayar utang, setahun beli mobil, setahun dia sudah mikir karena dia tahu dengan gaji tiap bulan, ternyata dia nggak pernah muncul dari lautan itu. Ya, kita sering lupa. Makanya perlu diingatkan selalu. Ahibati fillah,
Ketika ruh ini keluar dari jasadnya, kalau dia orang yang soleh tadi, malaikat-malaikat dari langit membawa kafan dari surga yang wangi, dibungkus itu jamaah. Kemudian dibawa ke langit. Ini perjalanan ruh. Yang di rumah menangis, yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata, gimana nih, kapan mau dimakamkan? Besok habis zuhur, apa jam 9, apa habis asar? Oh, ada anaknya yang ditunggu dari Padang, besok pagi akan terbang. Ini keluarga nggak mikirin ruhnya kemana nih. Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasadnya, jasad ini akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka minta dibukakan izin untuk masuk. Fayuftah lahu, dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, malaikat itu mengangkat ruh itu naik ke langit yang selanjutnya. Jadi dari setiap langit itu, malaikat-malaikat yang dekat itu mengantarkannya terus sampai ke langit yang ketujuh. Mereka mengatakan, ini siapa ini gitu loh, kok wangi orangnya. Disebutkan dengan namanya yang paling indah yang disebutkan di bumi. Ada orang-orang yang amalannya tiap hari diangkat jamaah, diangkat terus amalan ini ke atas sana. Tapi ada orang yang nggak pernah diangkat amalan kebajikannya, dosa yang terus diangkat. Ketika sampai ke langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catat catatan hambaku ini dalam illiyin, dalam catatan yang milik orang-orang soleh di tempat yang tinggi dan indah. Wa aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Setelah dari atas, jalan ke atas, dibalikin ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah mengatakan, sesungguhnya aku dari tanah menciptakan mereka, dan kepada tanah aku akan kembalikan, dan akan dikeluarkan dari tanah pula kelak pada hari kiamat. Maka akhirnya ruh itu dikembalikan ke jasadnya, kalau ada jasadnya. Karena kadang-kala orang tanya, Ustadz, gimana kalau orang itu dimakan sama ikan hiu? Yang makan ikan hiunya 17, belum lagi nanti ikan yang kecil-kecil makan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara kekuasaan kita, kemampuan kita, ya kita akan bingung jemaah. Tapi kalau kita kenal sama Allah azza wa jal, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala itu dimasukkan kembali ke jasadnya, mulai dia akan melewati proses fitnah, ujian. Ini ujian terakhir manusia ketika dia dikuburnya. Kenapa setiap sholat kita dianjurkan berdoa di akhir tasyahud kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Ini fitnah kematian yang akan dirasakan oleh setiap jiwa nanti. Dia didudukkan oleh malaikat, ditanya tentang 3 pertanyaan. Adapun kalau orang kafir yang mati atau orang fajir, maka sama, ruhnya akan diangkat. Nabi SAW menyebutkan, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, dibawa tuh ke atas, tidak pernah mereka melewatin malaikat kecuali malaikat akan mengatakan, ma hadzal ruhul khabith. Ruhnya siapa? Ruh yang busuk ini siapa?
Nggak kenal tuh malaikat-malaikat. Fayaquluna fulan bin fulan. Disebutkan nama itu. Ya bukan, mudah-mudahan bukan nama kita yang disebutkan jamaah. Artinya disebutkan nama orang ini. Orang yang jahat ini. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dengan nama yang paling buruk yang dinamakan dia di dunia. Kita tahu kalau yang namanya penjahat itu punya banyak nama alias, apa namanya? Inisial. Alias fulan, kan banyak namanya. Padahal nama sebenarnya bagus. Umpamanya namanya dia siapa? Sirajuddin namanya. Tapi karena dia penjahat, dia nggak pakai nama itu, disebutkan alias fulan. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dipanggil di dunia. Kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia minta dibukakan, fala yuftahu lahu, nggak dibukakan buat ruh ini. Thumma qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama, nggak akan pernah dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan pernah masuk surga tuh orang kafir. Masih ada orang-orang yang mengatakan mungkin di surga itu ada orang non muslim, ada orang kafir, fulan. Mungkin. Iya, orang Islam ada yang mengatakan itu. Kita katakan nggak ada orang kafir di surga. Emangnya ustadz yang punya kunci surga? Emangnya antum juga punya kunci surga, bisa masukkan terserah antum? Antum bisa memasukkan semau antum. Anda mau masukkan fulan. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan pernah masuk surga, nggak bakalan masuk surga sampai onta itu masuk di semil khiyat, di lubangnya jarum. Nggak bakalan. Andai kata mereka datang dengan sepenuh bumi ini emas jemaah, mereka ingin menebus diri mereka. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Itu orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Yang mati loh jemaah. Kalau yang masih hidup kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang mati dalam kondisi kafir, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Ana pernah sodakoh ketika hidup segunung Semeru emas, nggak diterima. Jangan Semeru, sepenuh bumi ini emas, tapi karena engkau kafir, nggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nggak akan dapat menebus dirinya. Sedangkan orang-orang beriman, apa kata Nabi SAW? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan bicara sepenuh bumi ini emas, setengah butir kurma itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka, asalkan beriman. Emangnya permintaan Allah berat jemaah? Allah hanya minta qul la ilaha illallah. Allah minta itu. Nabi SAW ketika berdakwah keliling ke pasar-pasar di kota Mekah, ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, ke tenda-tenda orang-orang yang sedang haji dari berbagai penjuru Jaziratul Arab. Apa yang Nabi pinta dari mereka? Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia seperti seorang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh sekali. Kemudian ruhnya dibalikin ke jasadnya lagi, maka dimulai pertanyaan oleh Munkar dan Nakir.